Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melaksanakan ibadah salat, kita sujud kepada Allah, kita mengerti betul tentang arti sebuah kasih sayang, dan semoga kita termasuk hamba yang nanti akan menebarkan kasih sayang itu. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami silahkan di line telepon 021 8779070 atau di 021 87798 8000. Sambil kita menunggu pemirsa bergabung dengan kami, kita lanjutkan kembali Ustaz bahwa tentang kasih sayang tadi. Di awal Ustaz sudah katakan bahwa ketika Rasulullah dicaci maki, dihina, dibenci oleh salah satu seorang Yahudi yang tidak melihat, lantas dengan diberikan sebuah sedekah atau sedekah, hilang kebencian itu. Apakah dalam sebuah rumah tangga Ustadz? Ya, mungkin ada juga pemirsa yang hari ini, yang mudah-mudahan tidak gitu ya, menjadi korban sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau seandainya mempraktekkan konsep sedekah ini, apakah terbina sebuah kasih sayang itu dan hilang kebencian dalam keluarga itu? Nah, kaitannya dengan sedekah, sebenarnya kan sedekah itu tidak berbentuk materi saja, terutama suami istri. Kalau suami baru pulang kantor, istri tersenyum, Masya Allah, senang benar. Ya, Rasul pun mencontohkan itu. Ketika satu saat istrinya baru datang, Rasul memanggil Siti Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humairah, wahai yang wajahnya kemerah-merahan. Itu Siti Aisyah karena memang wajahnya kemerah-merahan. Tapi jangan jujur, yang punya istri hitam, panggil aja, hitam gitu. Kesinggung diantar. Tapi itu bukti bahwa Rasulullah pun pintar merayu. Sebenarnya rayuan itu adalah bentuk dari kasih sayang. Nah, biasanya nih ibu-ibu, kalau suaminya tanggung bulan, senyumnya susah. Nah, tapi kalau lagi awal bulan, senyum melulu. Ke dapur senyum, kamar mandi senyum, mana aja senyum. Kata suaminya, kapan gila aja. Itu bentuk ya dari kasih sayang juga sebenarnya. Hal itu sebenarnya mudah dilakukan. Tapi kenapa berat? Nah, ini yang bahaya. Apabila Allah telah mencabut rasa kasih sayang dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang yang kasar, yang pemarah. Itu hati-hati makanya. Nah, untuk menghadirkan kasih sayang Allah itu mudah. Gini kan tadi Rasul itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi seluruh alam. Alam itu bukan hanya manusia, ada jin, ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Pernah Rasulullah SAW mengatakan perempuan ini pasti masuk neraka. Kenapa? Karena menyiksa seekor kucing sampai mati. Kata Nabi, dakhalati imra'atun nar bihirratin. Dia menyiksa. Ya, menyiksa apa? Menyiksa kucing masuk neraka. Ini mau menyiksa istri, mau menyiksa suami, bagaimana hukumnya? Saya pernah lihat lagi tadi ada berita ya yang anaknya dilemparin ke rel sampai putus kakinya. Ya Allah, itu bagaimana? Iya, baik Ustaz. Rasanya sudah ada jemaah yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana caranya menebar kasih sayang untuk mengangkat harkat derajat orang tua? Dan yang kedua, salahkah kita bila bersedekah tidak melibatkan orang tua? Tapi intinya pengen memberi kejutan bahwa kita berhasil tuh, kita gimana gitu, jadi kan seneng gitu orang tua. Ini ngasih kejutan. Kalau kejutannya sedekah nggak apa-apa, tapi kalau kejutannya bom itu bahaya itu Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi bagaimana caranya mengangkat harkat derajat keluarga dengan cara menebar kasih sayang? Contohnya Rasul, gitu ya. Rasul kan begitu. Sebenarnya derajat Rasul itu naik karena Rasul mempunyai sifat rahmat, gitu ya. Sifat kasih sayang. Nah, contoh saja Rasul. Insya Allah kita pun akan menjadi keluarga pribadi yang terhormat. Bukan hanya di sisi Allah, tapi juga di sisi manusia. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaan. Yang kedua pertanyaan, kalau kita sedekah nggak melibatkan orang tua, kita mau ngasih kejutan. Maksudnya sih buat orang tua juga ya. Nah, gitu maksudnya. Kalau duitnya duit sendiri nggak apa-apa. Kalau duitnya ngambil dari duit orang tua jangan. Ya, sebenarnya gini, sedekah itu kita lakukan saja. Mau tahu nggak orang, mau enggak kayak. Tapi begini, kalau tujuannya untuk memberi kejutan, insya Allah orang tua kita juga senang. Tapi pada prinsipnya di dalam Al-Quran dijelaskan, kalau kita bersedekah itu mau ditampakkan atau mau secara sir, ya,
secara sir itu apa ya? Rahasia. Ya rahasia itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sir tujuannya memang lillahi taala, tapi apakah yang jahar juga itu tidak lillahi taala? Belum tentu. Itu. Belum tentu. Kenapa? Siapa tahu dia bersedekah untuk mencontohkan kepada orang lain bahwa dia pun bersedekah dan dicontoh oleh orang lain. Kemarin saya sebutkan dalilnya kan, barang siapa yang mencontohkan kebaikan, man dalla ala khair falahu ajru mithli fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang yang menunjukkan kebaikan saja dia akan memperoleh pahala sama dengan orang yang melakukan. Itu. Jadi kalau misalnya kita sedekah ke orang tua juga nih Ustaz misalnya. Iya, iya. Nih. Tiba-tiba orang tua nggak tahu, kita beliin mobil aja entah pulang pagi nih Ustaz. Itu Mau boleh juga. jadi orang tua yang gitu. Ya, jadi pada intinya bahwa sedekah ternyata bisa mengangkat sebuah derajat dan juga bisa menimbulkan sebuah kasih sayang. Mungkin kalau dalam keluarga yang selama ini ada sebuah kekerasan, jangan-jangan mereka juga belum mencontohkan tentang konsep sedekah yang baik Ustaz ya. Sehingga egoisme itu yang timbul, suami yang mungkin temperamental, cepat naik emosinya. Tapi kan banyak hal juga Ustaz. Bisa jadi karena kelilit ekonomi dan lain sebagainya. Sebelum Ustaz jawab, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini dari Ibu Hirunisa, Probolinggo, Jawa Timur ya. Oh iya, silakan Ibu di Probolinggo. Saya pernah mendengarkan pengajian bahwasanya orang yang belajar tanpa guru itu maka gurunya tersebut adalah setan Ustaz. Terus bagaimana apabila saya membaca sebuah buku tentang Fadilah Asmaul Husna, Fadilah Hasiat Surat Yasin, dan Waqiah dan lain-lain. Bagaimana caranya Ustaz? Ya, ada lagi Ibu? Sudah itu aja Ustaz. Ya, Terima baik kasih ya. Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Mungkin tadi Ustaz buka ayat yang tentang tafakkarun gitu ya, berpikir. Nah kalau kita mikir sendirian aja nanti datang sesuatu yang ini Ustaz ya. Sama halnya dengan ketika Nabi Ayub alaihissalam datanglah sebuah cahaya. Dianggap itu adalah cahaya malaikat. Ternyata ya iblis lanatullah yang menyuntik otaknya sehingga berpikiran yang sesat segala macam. Tapi tidak terpengaruh oleh Nabi Ayub. Dia tahu bahwa ini adalah iblis. Nah, bagaimana kita Ustaz yang bukan Nabi? Bisa jadi lah ya pemimpin sesat sekarang ini timbul itu karena kebanyakan diri dia berpikir segala macam timbul kayak begitu. Betulkah orang tafakkarun gurunya itu iblis? Iya. Setan. Jadi begini, setiap kita itu punya korin. Korin itu teman dekat, tapi teman dekatnya bukan manusia, jin. Jadi kalau belajar tanpa ada guru, ngerinya gitu. Yang membisikkan kita itu bukan suara malaikat, tapi suara iblis, ya suara jin. Nah makanya sekarang kan banyak orang yang ngaku sebagai nabi, itu dikhawatirkan. Kenapa? Karena dia tidak punya guru. Dan gurunya adalah jin. Nah, oleh karena itu, setiap kita belajar, hendaknya memang harus punya guru. Ya, ada orang kan ngamalin ini tanpa ada gurunya, akhirnya stres, bahkan gila, gitu kan? Karena nggak punya guru, gurunya adalah setan. Terus Fadilah Yasin, Al-Waqiah, yang tanya oleh Ibu tadi. Ya, jadi gini, guru itu tidak mesti manusia, buku itu juga kan guru, gitu kan? Nah, tapi juga tentunya buku-buku yang benar. Tulisan para ulama yang memang bisa dipercaya. Kalau tulisan-tulisan bukan ulama yang tidak dipercaya, khawatir juga. Ya, baik Ustadz, ada lagi penelpon yang masuk, satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, silakan. Dengan siapa Pak? Di mana? Dari Malaysia Timur Pak. Oh, silakan Bapak. Baru mana? Iya. Saya melihat TPI. Agak kencang sedikit Pak suaranya. Iya. Saya melihat TPI sejak 2 tahun yang lalu. Iya. Saya merasa gembira. Sebab saya ini perantauan. Nah, dengan adanya TPI, saya alhamdulillah melihat dengan nyata cerita-cerita sepertinya Ustaz Mansur dan lain-lain. Ya, Tapi pertanyaan saya, bagaimana kita menginterapkan sedekah kita itu sampai ke Allah Ta'ala? Nah, itu saja. maaf Pak, bisa diulang lagi terakhir kalimatnya? Sedekah kita itu diiktirafkan kalau kita sampai ke Allah Ta'ala. Keikhlasan kita itu, Pak. Bagaimana, Pak? Iya. Macam kita